Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Lukmanul Hakim, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah yang bisa hadir di tengah-tengah Pelungguh Sami memenuhi undangan dari Shahibul Bait, Shahibul Hajah dalam rangka syukuran atau akikah yang berlangsung di malam ini. Sebuah undangan yang sulit yang tolak, walaupun kegiatan tiang malam ini bertumpuk-tumpuk. Kenapa sulit yang tolak? Karena beliau-beliau yang mengundang tiang ini datang sebelum subuh pada hari Ahad di Masjid Ar-Raisiyah supaya bisa bertemu tiang, mengikuti pengajian sampai naik matahari sepenggalahan. Baru di situ beliau menyampaikan undangan. Karena beliau ini betul-betul terlihat sangat mengharapkan tiang hadir sampai di pagi buta datang ke Skarbela, apalagi undangan ini disodorkan di masjid Jami, Masjid Tawaf Ar-Raisiyah Skarbela. Makanya yang berusaha dan alhamdulillah bisa hadir bertemu dengan Pelungguh Sami di tempat ini. Jamaah sekalian, memang napi jua kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita mensyukurinya. Apalagi Shahibul Hajah niki mendapatkan karunia seorang anak yang telah diberi nama dengan nama yang sangat bagus, Muhammad Al-Faqih. Mudah-mudahan anak ini menjadi orang yang faqih sesuai dengan namanya. Amin. Orang yang paham terhadap ilmu-ilmu agama. Amin. Menjadi orang yang alim, menjadi Amin. Orang yang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada orang tua daripada anak yang kita telah syukur tadi, agar meniatkan nama niki sesuai dengan maknanya. Mudah-mudahan putra saya ini ke depan akan menjadi sesuai dengan namanya, Muhammad, anak yang terpuji, Al-Faqih, anak yang paham ilmu agama. Karena al-ismu nisfud doa, nama adalah setengah daripada doa. Agar diniatkan supaya anak kita yang telah dicukur tadi seperti makna dari namanya, dia akan menjadi ke depannya. Jangankan karunia seorang anak yang tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan ada tetangga tiang di Skarbela, dia orang kaya tapi sudah puluhan tahun belum dikaruniai anak. Akhirnya dia berbulan-bulan ada di salah satu rumah sakit di Surabaya, napiaran bayi tabung nih, ikut program bayi tabung, dan dengan biaya 500 juta baru lahir anaknya. Jadi 500 juta nih. Jadi kepada pelungguh yang sudah punya anak ini, uang pelungguh 500 juta tidak jadi dikeluarkan, ya, karena murni karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempat berpikir kalau anak yang ketika lahir habis uang bapaknya 500 juta,
kemudian karena kurang dididik, nanti dia remaja, dia bengel-bengel, khawatir yang bapaknya menyebut-nyebut, anak kemah lalu ajin 500 juta, nanti bengel-bengel kamu. Ya, tetapi Masya Allah, karena belum ditakdirkan oleh Allah, anak itu sekitar 1 bulan umurnya meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan Muhammad Al-Fatih ini diberikan kesehatan oleh Allah dan dipanjangkan umurnya sampai dia menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk bangsa dan negara kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita diberikan kesehatan dan kesempatan yang tidak berwujud materi, niki juga bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Memang kenikmatan niki sering dimaknai harta benda, pangkat jabatan, dan hal-hal yang bersifat material lainnya. Padahal kesehatan niki adalah kenikmatan yang mahal berharga. Coba kita pergi ke rumah sakit, tanya salah satu pasien, berapa lama Bapak tinggal di sini? Kalau dia jawab seminggu, tanya berapa uang yang sudah keluar. Pasti itu jutaan. Apalagi yang mengalami operasi, pasti puluhan juta. Nah, kita yang sehat, tidak diopname, tidak dioperasi, uang kita puluhan juta tidak jadi keluar. Begitu juga dengan kesempatan. Betapa banyak orang yang tersibukkan dengan urusan-urusan yang tidak begitu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Tetapi kita bisa memiliki kesempatan hadir ke niki, bersilaturahim dan memenuhi hajat daripada salah seorang warga masyarakat kita. Maka kenikmatan dan kesehatan ini jamaah sekalian haruslah pula kita mensyukurinya sebagai bagian daripada kenikmatan. Karena itu Nabi kita bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 jenis kenikmatan yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat kesempatan. Maka tiang berharap kita semua yang hadir ini tidak mengabaikan 2 kenikmatan ini, kesehatan dan kesempatan ini. Dia bagian dari karunia Allah yang harus kita syukuri dan tidak semua orang memilikinya. Jamaah sekalian, ada juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang di suatu hari aman rumah tangganya, aminan fi sirbihi, aman rumah tangganya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, indahu qutu yaumihi, pada hari itu dia memiliki makanan yang bisa dia makan bersama anak dan istrinya, maka seakan-akan orang itu telah dikaruniai dunia dan isinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi standar kenikmatan yang harus kita syukuri itu dalam pandangan agama tidak muluk-muluk, tidak mesti kita menjadi kaya raya dulu, menjadi orang berpangkat dulu baru kita bersyukur. Cukup yang 3 ini saja kita harus mensyukurinya. Ya, kita aman rumah tangga, Masya Allah, aman rumah tangga, suami istri ini akur. Bayangkan kalau istri kita ngambek, istri kita tidak mau senyum-senyum, kita pulang bawa uang 1 miliar. Waduh, ditarik kena, susah doang. Bawa uang 1 miliar tapi istri kita masak sebangnya, misalnya negur-negur kita. Ya. Nah, jadi ini keamanan rumah tangga ini. Yang kedua, sehat badan. Tadi sudah kita sampaikan, mahal berharga ini kesehatan ini. Kan ada yang sampai miliaran keluar uangnya, tetapi tidak sehat-sehat juga. Maka kesehatan ini harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, ada makanan kita di hari ini. Tidak usahlah kita terlalu menghitung-hitung yang esok hari, karena kita tidak tahu kapan ajal kita ini akan tiba. Maka apa yang ada pada diri kita hari ini, aman rumah tangga kita, sehat badan kita, ada makanan yang kita konsumsi pada hari ini, maka mau tidak mau kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu tandanya kita seakan-akan telah diberikan dunia beserta isinya ini. Nah, inilah jamaah sekalian, hal-hal yang harus menjadi perhatian kita, supaya kita tidak menunggu kaya dulu baru bersyukur, tetapi bersyukurlah dengan apa yang ada. Karena apa dan berapa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya itulah yang terbaik di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita rajin bersyukur, maka Allah akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah karunia dan kenikmatanku untukmu. Tapi kalau kalian tidak mau bersyukur, tunggu saja azabku yang pedih akan melimpah. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukurinya jamaah sekalian? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membantu seseorang, lalu orang itu mau berterima kasih kepada tiang, maka caranya adalah apa yang tiang sukai, itu yang dia lakukan. Jangan sampai apa yang tidak tiang sukai, itu yang dia lakukan, maka dia akan berkata, kamu tidak tahu berterima kasih. Allah juga akan demikian. Terlalu banyak kenikmatan Allah kepada kita ini, sampai umur kita yang sekarang ini. Maka mari kita melakukan sebagai tanda syukur kita apa-apa yang dicintai dan disukai serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Bahkan kalau kita mewujudkan rasa syukur ini, melakukan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya, Allah akan kembali memberikan balasannya kepada kita, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bertemu nanti di dalam surga. Kenapa? Karena dalam satu hadis diterangkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Ternyata Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, beribadah kepada Allah dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Artinya, mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita yang bersentuhan dengan kemaslahatan warga masyarakat. Apa yang perlu kami lakukan di tempat ini, menghadiri undangan Shahibul Bait adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan yang bersentuhan dengan kemaslahatan masyarakat. Tinggal ibadah kita tingkatkan. Insya Allah, kalau ini bisa kita pertahankan, amal ibadah dan amal-amal kebajikan ini, kita akan dipertemukan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari sekedar iki yang dapat yang sampaikan, Arab yang selawatan laun. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.